Fans Malaysia auto nangis kejang. Pelatih Thailand U23 akui dukung penuh pihak Vietnam dan Laos yang resmi boikot Malaysia U23 dari ajang SEA Games 2025. Madam Pang hingga Ketua Federasi FAM langsung berikan pengakuan besar begini karena Malaysia segera didiskualifikasi karena masalah besar ini. Wah, validkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Desember 2025 yang seharusnya menjadi bulan penuh euforia bagi pecinta sepak bola Asia Tenggara justru berubah menjadi panggung drama paling kelam dalam sejarah SEA Games. Turnamen yang dijadwalkan berlangsung megah di Thailand itu kini berubah menjadi arena krisis besar setelah Malaysia mendadak menjadi pusat badai akibat skandal naturalisasi ilegal yang mereka lakukan selama beberapa waktu terakhir. SEA Games 2025 awalnya diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling bergengsi dalam 2 dekade terakhir. Banyak negara menurunkan generasi emas mereka, termasuk Thailand sebagai tuan rumah, Indonesia dengan materi bintang mudanya, Vietnam dengan skuad disiplin dan terstruktur, serta Myanmar yang mulai bangkit. Namun semua itu runtuh ketika Malaysia tetap bersikeras ikut serta dalam cabang sepak bola putra U23 meski tengah menerima sorotan tajam dunia internasional. Sejak September lalu, Malaysia dijatuhi sanksi FIFA terkait pemalsuan dokumen kewarganegaraan 7 pemain naturalisasi. Skandal itu mencuat setelah ditemukan bahwa para pemain tersebut tidak memiliki darah Malaysia, tidak berdomisili sesuai laporan, dan beberapa dokumen keluarga terbukti hasil rekayasa. FIFA menjatuhkan denda besar, larangan bermain bagi pemain terkait, serta menyatakan FAM lalai menjaga integritas kompetisi. Banyak pihak menyerukan agar Malaysia mundur sementara waktu demi pemulihan reputasi, namun FAM menolak. Mereka tetap mengirim skuad U23 ke Thailand, seolah skandal itu hanyalah angin lalu. Langkah inilah yang kemudian memicu penolakan dan ancaman boikot dari Vietnam dan Laos, 2 negara yang berada satu grup dengan harimau muda. Dan kini bukan lagi hanya 2 pelatih yang bersuara. Pelatih Thailand U23 Tawachai Damrong Ongtrakul, Ketua FA Thailand Madam Pang, hingga Ketua Federasi FAM Malaysia sendiri akhirnya angkat bicara secara terbuka. Atmosfer SEA Games berubah semakin tegang dan panas. Dalam sesi konferensi pers di Pusat Pelatihan Raja Manggala malam tadi, pelatih Thailand U23 Tawachai Damrong Ongtrakul tampil dengan raut wajah tegang. Ia tidak menyembunyikan kekesalannya dan dengan tegas mendukung langkah Vietnam dan Laos yang memilih memboikot Malaysia. Saya jujur mengatakan bahwa Thailand juga cukup terganggu dengan kehadiran Malaysia di turnamen ini. Masalah mereka bukan masalah kecil, ini masalah besar dan menyangkut integritas sepak bola ASEAN, ujar Tawachai. Menurutnya, Malaysia terlalu terobsesi mengejar negara-negara kuat ASEAN lainnya dan mengambil jalan pintas yang akhirnya merusak citra kawasan. Malaysia sudah merusak martabat bagus tim-tim ASEAN dengan langkah buruknya. Mereka ingin bersaing dengan Indonesia, Vietnam, dan Thailand, tetapi caranya salah. Saking kecanduannya dengan naturalisasi, mereka sampai melakukan cara ilegal demi pemain yang bahkan tidak punya keturunan Malaysia. Tawachai melanjutkan bahwa masalah Malaysia bukan hanya mencoreng turnamen, tetapi juga merusak karir pemain. Mereka bukan hanya merusak reputasi ASEAN, tetapi juga menghancurkan karir pemain yang bersangkutan. Semua ini sangat memalukan. Kami mendukung penuh boikot yang dilakukan Vietnam dan Laos. Itu normal, itu pantas dilakukan. Ia bahkan menyebut bahwa Malaysia memang layak dikeluarkan dari SEA Games. Malaysia pantas diboikot. Jika mereka tetap ada di grup, turnamen ini akan kehilangan moralitasnya.
Suasana konferensi pers menjadi hening. Pernyataan keras seperti ini jarang keluar dari pelatih Thailand, apalagi tuan rumah. Di sisi lain, sebagai ketua FA Thailand, Nual Pan Lamsam atau Madam Pang menjadi pusat perhatian. Dengan status tuan rumah yang begitu strategis, semua keputusan akhirnya bermuara padanya. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan di Bangkok, ia terlihat menahan emosi, tetapi tegas dalam setiap kata yang keluar. Saya sudah menerima laporan lengkap mengenai sikap Vietnam dan Laos. Jika banyak tim melakukan boikot, saya pasti akan mendiskualifikasi Malaysia dari SEA Games 2025. Menurutnya, skandal Malaysia tidak bisa dianggap kecil. Selain melanggar aturan naturalisasi yang berlaku, tindakan mereka dinilai telah menghancurkan kepercayaan antar negara ASEAN. Kita berbicara soal integritas dan nama baik ASEAN. Turnamen sebesar ini tidak boleh ternoda oleh masalah yang seharusnya dapat dicegah sejak lama. Malaysia harus introspeksi dan memperbaiki segalanya terlebih dahulu sebelum bisa berlaga kembali di turnamen resmi, tegasnya. Madam Pang juga menegaskan bahwa koordinasi dengan Komite Eksekutif AFF akan dilakukan secepat mungkin. Saya akan langsung berkoordinasi dengan seluruh anggota AFF. Semua keputusan akan segera dibuat. Kita tidak bisa membiarkan SEA Games berubah menjadi ajang yang kehilangan kredibilitas. Di sisi lain, tekanan beruntun membuat Federasi Malaysia akhirnya tak bisa lagi berdiam diri. Ketua FAM muncul dalam sesi jumpa pers di Kuala Lumpur dengan wajah pucat dan suara yang terdengar seperti menahan frustrasi. Ia mengakui bahwa Malaysia kini berada pada titik paling kritis dalam sejarah sepak bola mereka. Saya jujur sangat marah dan kecewa. Ini pertama kalinya ada 3 negara sekaligus memboikot Malaysia di SEA Games, bahkan sampai menolak bertanding melawan kami. Situasi ini sangat berat bagi kami. Namun, untuk pertama kalinya FAM mengakui kesalahan mereka. Kami akui salah, kami ceroboh soal integritas, tapi jika kami didiskualifikasi dari SEA Games, sepak bola Malaysia akan semakin terpuruk. Saya mohon kepada Federasi AFF dan kepada Ketua FA Thailand, Madam Pang, untuk mempertimbangkan ulang keputusan ini. Jika perlu, kami akan memulangkan 8 pemain naturalisasi yang kami bawa, asal Malaysia tidak dicoret dari turnamen ini. Beberapa wartawan bahkan menyaksikan ketua FAM itu hampir menitikkan air mata saat mengucapkan kalimat terakhirnya. Dengan 3 negara sudah menyatakan boikot dan Federasi ASEAN berada dalam tekanan besar, SEA Games 2025 kini berada di ambang kekacauan. Panitia tengah melakukan rapat darurat untuk memutuskan masa depan Malaysia dalam turnamen. Pertanyaannya kini tinggal satu, apakah Malaysia akan tetap dipertahankan atau SEA Games 2025 akan mengambil langkah paling berani dengan mendiskualifikasi salah satu anggota ASEAN? Sampai saat ini belum ada keputusan final, namun yang jelas sejarah telah mencatat bahwa SEA Games 2025 menjadi edisi paling penuh ketegangan, drama, dan konflik moral sepanjang sepak bola Asia Tenggara. Dan semua mata kini tertuju pada satu nama, Malaysia. Apakah mereka akan bertahan atau harus pulang sebelum tampil? Jawabannya tinggal menunggu waktu. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Kejutan super spesial, masih muda dan bisa berkembang pesat, AC Milan resmi datangkan Jay Itzes ke San Siro di bursa transfer Januari, negosiasi kontrak dan semua dokumen sudah clear dan tinggal pengumuman resminya sajakah? Simak ulasannya di sini. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer Eropa. Raksasa Serie A AC Milan disebut-sebut tengah memantau dengan serius perkembangan bek timnas Indonesia yang kini bermain untuk Sassuolo, Jay Itzes.
Informasi ini pertama kali mencuat lewat laporan jurnalis Sky Sport, Luca Chili, yang dikenal cukup akurat dalam memberitakan rumor transfer klub-klub besar Italia. Lewat akun pribadinya di X pada Rabu malam WIB, Luca Chili menuliskan sebuah kabar yang langsung membuat publik Indonesia bersemangat. AC Milan sedang mengikuti dengan minat Jay Itzes, bek dari Sassuolo, cuit Luca Chili. Meski demikian, Chili menekankan bahwa sampai saat ini belum ada kontak langsung antara AC Milan dan Sassuolo terkait proses transfer pemain berusia 25 tahun tersebut. Namun, ia menambahkan bahwa ketertarikan Rossoneri bukan sekedar rumor kosong. Saat ini, belum ada kontak langsung antara kedua klub, tetapi sang pemain disukai klub karena usianya, ujar Luca Chili. Usia Jay yang masih 25 tahun membuat Milan melihatnya sebagai investasi jangka panjang. Selain itu, Itzes dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Ia juga dinilai cocok dengan kebutuhan taktik AC Milan saat ini yang mengutamakan back-back fleksibel dan serbaguna. Sebagai kapten timnas Indonesia, Jay Itzes memang sudah lama dikenal sebagai pemain yang nyaman bermain di berbagai formasi. Kemampuannya beradaptasi di sistem 3 back maupun 4 back membuatnya semakin menarik di mata klub-klub besar Italia. Luca Chili pun menegaskan kembali sisi fleksibilitas tersebut dalam laporannya. Potensi pertumbuhan dan fleksibilitas di pertahanan, 3 back, bisa mengisi semua peran dalam skema ini, tulis Luca Chili. Jay Itzes dengan Sassuolo terikat kontrak hingga 2029 lanjutnya. Jay Itzes sendiri baru bergabung dengan Sassuolo pada awal musim 2025 sampai 2026. Sebelumnya, pemain kelahiran Niarlo tersebut tampil 2 musim di Serie A, termasuk saat masih berkostum Venezia. Sayangnya, musim lalu ia gagal membawa Venezia keluar dari zona degradasi sehingga memutuskan pindah. Sassuolo pun membeli Jay Itzes dengan nilai yang tidak kecil, mencapai 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Meski baru semusim di klub barunya, Jay Itzes langsung menjadi andalan di lini belakang Sassuolo. Penampilannya stabil dan konsisten, membuatnya masuk jajaran pemain penting yang sulit tergantikan. Saat ini, Sassuolo berada di posisi ke-10 klasemen sementara Serie A, mengumpulkan 17 poin dari 13 pertandingan, dan kontribusi Itzes di lini belakang cukup terasa. Dengan performa stabil, usia ideal, dan potensi yang terus berkembang, tidak heran jika AC Milan mulai meliriknya. Jika rumor ini berkembang lebih jauh, Jay Itzes bisa menjadi pemain Indonesia pertama yang memperkuat salah satu klub terbesar di dunia. Menurut kalian, apakah Jay Itzes cocok bermain di AC Milan? Apakah ia bakal bersaing di level tertinggi Serie A atau sebaiknya tetap berkembang di Sassuolo dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yes, mantap! Alhamdulillah! Gara-gara hal ini, Timnas Indonesia U22 berpeluang besar pertahankan medali emas SEA Games 2025. Optimisme tengah menyelimuti persiapan Timnas Indonesia U22 jelang tampil di SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Banyak pihak menilai Garuda Muda memiliki peluang besar untuk kembali mempertahankan medali emas yang mereka rebut pada edisi sebelumnya. Salah satu yang paling yakin adalah pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo yang menilai kualitas serta kedalaman skuad Indonesia saat ini berada pada level menjanjikan, terlebih dengan kehadiran beberapa pemain diaspora yang semakin memperkuat komposisi tim. Sebagai juara bertahan, Timnas Indonesia U22 masuk ke grup C, bersaing dengan Filipina dan Myanmar. Meski pemerintah melalui target resmi hanya menargetkan medali perak, Kesit berpendapat bahwa peluang Indonesia untuk kembali berdiri di podium tertinggi masih sangat terbuka.
Bahkan ia menilai para pemain seperti Kadek Arel dan rekan-rekannya punya kapasitas nyata untuk kembali mencetak sejarah. Kesit Budi Handoyo menyampaikan keyakinannya secara tegas. Menurutnya, kekuatan utama Timnas U22 kali ini terletak pada kedalaman skuad yang lebih merata di setiap lini, sesuatu yang menurutnya sangat penting dalam turnamen seketat SEA Games. Peluang mempertahankan emas SEA Games tetap besar. Indonesia adalah negara yang selalu menjadi perhitungan, apalagi setelah meraih emas pada SEA Games terakhir, kata Kesit kepada media. Ia kemudian menyoroti kehadiran 3 pemain diaspora, yaitu Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Dion Marks, yang dinilai memberikan tambahan kualitas signifikan bagi tim. Dengan pengalaman dan kemampuan mereka, Kesit merasa bahwa komposisi pemain Indonesia kini berada pada level yang lebih baik dibanding edisi-edisi sebelumnya. Skuad yang dihuni tim U22 Indonesia saat ini lebih mumpuni dengan kembali hadirnya pemain diaspora, tambahnya. Namun, meskipun optimistis, Kesit tetap memberikan evaluasi kritis. Melihat 2 laga uji coba melawan Mali U22, ia menilai masih ada beberapa aspek yang harus menjadi perhatian serius tim pelatih. Menurutnya, performa lini belakang serta ketenangan pemain dalam situasi krusial perlu ditingkatkan. Timnas masih harus lebih memperhatikan lini pertahanan yang masih mudah ditembus lawan. Kemudian, ketenangan juga harus lebih ditingkatkan, sambung Kesit. Timnas Indonesia U22 dijadwalkan memulai petualangan mereka di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai, Thailand. Laga perdana melawan Filipina akan berlangsung pada Senin 8 Desember 2025 sebelum kemudian menghadapi Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025. 2 pertandingan krusial ini akan menentukan langkah Indonesia dalam mempertahankan status sebagai Raja Sepak Bola SEA Games. Bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda Muda benar-benar mampu mempertahankan emas SEA Games tahun ini? Apakah kehadiran para pemain diaspora sudah cukup membuat Indonesia menjadi favorit kuat? Yuk, tulis pendapat kalian. Hoki Caracas, pastikan Timnas U22 Indonesia siap hadapi Filipina. Tegaskan target medali emas SEA Games 2025. Menjelang bergulirnya pertandingan perdana Grup C SEA Games 2025, Timnas U22 Indonesia mulai menunjukkan aura percaya diri yang kuat. Salah satu yang menyuarakan optimisme tersebut adalah penyerang muda andalan Garuda Muda, Hoki Caracas, yang yakin Indonesia mampu memetik kemenangan atas Filipina pada Senin 8 Desember. Laga ini akan menjadi penentu langkah awal Indonesia di turnamen 2 tahunan tersebut. Sebuah kemenangan bukan hanya menambah moral, tetapi juga membuka jalan lebar untuk lolos ke fase berikutnya. Apalagi setelah menghadapi Filipina, skuad asuhan Indra Syafri hanya tinggal berjumpa Myanmar pada 12 Desember yang sekaligus menjadi laga terakhir babak penyisihan grup. Ekspektasi besar pun tak terhindarkan. Indonesia datang dengan susunan pemain terbaik yang tersedia, didorong oleh perjalanan cukup menjanjikan dalam beberapa laga uji coba sebelumnya. Para pemain muda ini membawa ambisi besar, dan salah satu yang paling vokal adalah Hoki. Hoki Caracas menjelaskan bahwa seluruh pemain sudah melewati proses persiapan yang sangat serius dan terukur. Menurutnya, hal ini menjadi fondasi penting agar Indonesia bisa bersaing memperebutkan tiket lolos dari fase grup serta menjaga ritme permainan di awal turnamen. Tekanan tentu ada, sebab laga perdana selalu membawa tantangan tersendiri. Namun, justru tekanan inilah yang menjadi pemantik semangat pemain. Hoki sendiri memastikan dirinya dalam kondisi yang sangat baik. Saya dalam kondisi baik. Tak lupa, ia menegaskan bahwa fokus seluruh tim saat ini benar-benar tertuju pada pertandingan pertama. Kami terus fokus untuk laga pertama melawan Filipina,
kata Hoki Caraka dilansir bolasport.com dari laman Persita. Penyerang berusia 21 tahun tersebut menambahkan bahwa seluruh anggota tim datang ke SEA Games dengan target yang sangat jelas, melangkah sejauh mungkin, bahkan hingga meraih medali emas. Hoki secara terbuka mengungkapkan bahwa peluang Indonesia untuk meraih emas sangat besar. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa mereka tidak boleh meremehkan satupun lawan. Setiap tim di ajang ini dapat menghadirkan kejutan. Tentu, kami dari para pemain ingin memberikan yang terbaik. Memiliki target untuk bisa meraih medali emas di SEA Games kali ini, sekaligus mempertahankan prestasi di edisi sebelumnya, terangnya. Keyakinan itu bukan tanpa alasan. 4 laga uji coba melawan India dan Mali memberikan dampak signifikan bagi skuad muda ini. Kepercayaan diri meningkat, koneksi antar pemain semakin terbangun, dan pemahaman taktik semakin solid. Hoki menjelaskan bahwa pelatih Indra Syafri telah menyiapkan strategi terbaik memaksimalkan potensi skuad yang ada. Setiap sesi latihan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyempurnakan gaya bermain menjelang turnamen. Dengan sudah menjalani beberapa laga uji coba sebelumnya, menjadikan kami lebih kompak dengan mengerti gaya permainan kami masing-masing, tutup Hoki. Dengan persiapan matang dan ambisi tinggi, Garuda Muda akan masuk ke lapangan dengan penuh motivasi. Laga melawan Filipina bisa menjadi titik start yang menentukan, dan optimisme Hoki Caraka mencerminkan rasa percaya diri seluruh tim. Kini, tinggal bagaimana Indonesia mengeksekusi segalanya di lapangan. Para fans tentu berharap performa impresif mereka dapat terlihat sejak laga pertama. Bagaimana menurut kalian? Apakah optimisme Hoki Caraka akan terbayar dengan 3 poin penuh di laga perdana? Apakah Indonesia bisa mempertahankan gelar seperti yang ia targetkan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.